Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar siang akan memberikan informasi selain dua informasi tadi. Langsung saja kita mulai kabar siang selengkapnya bersama saya, Ana Tialita. Cuti bersama libur Hari Raya Nyepi yang jatuh hari ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih diberlakukan ganjil genap. Pemirsa, dipicu salah paham, keluarga korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Lumajang, Jawa Timur terlibat perkelahian dengan warga yang justru menolong korban. Sementara pelaku tabrak lari hingga kini masih diburu polisi. Pemirsa, aksi tidak terpuji dilakukan dua orang remaja berboncengan sepeda motor masuk tol Jakarta. Seorang pekerja di Bekasi, Jawa Barat tersetrum listrik saat mencoba memasang baliho. Diduga korban bekerja tanpa menggunakan standar pengamanan yang lengkap. Kasus mutilasi terhadap seorang wanita bernama Ayu Indraswari terus bergulir. Polda DIY pun akan melakukan tes kejiwaan kepada Heru Prastyo, tersangka mutilasi. Tersangka membunuh Ayu Indraswari dan memutilasi korban dengan sadis menjadi 65 bagian. Sebelumnya pemirsa, jasad wanita diduga korban mutilasi ditemukan di sebuah kamar penginapan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Sejumlah bagian tubuhnya ditemukan di kamar mandi dalam kamar penginapan. Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan tahun ini. Informasinya pemirsa usai jeda. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan buka puasa bersama ini ditiadakan bagi para pejabat dan juga pegawai pemerintah selama bulan. Dan pemirsa, cuti bersama libur Hari Raya Nyepi yang jatuh pada hari ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih diberlakukan ganjil genap. Pasca pelayaran dihentikan sementara selama 24 jam untuk memperingati hari. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan juga pegawai. Presiden Joko Widodo melarang pejabat dan juga pegawai pemerintah untuk menggelar kegiatan buka puasa bersama pada bulan Ramadan tahun ini. Kepala negara beralasan Indonesia masih berada dalam masa transisi pandemi menuju endemi, sehingga butuh kehati-hatian agar angka COVID-19 tidak melonjak lagi. Lantas, efektifkah larangan tersebut? Dan untuk membahasnya pemirsa, kita akan berbincang dengan epidemiolog Diki Budiman. Selamat siang Pak Diki, waktu Indonesia. Selamat sore, waktu Australia. Ya, bagaimana kondisi di sana, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita lihat Pak Diki, ini ada arahan Presiden Joko Widodo bagi ASN begitu untuk tidak melakukan buka puasa bersama. Apakah arahan Presiden Joko Widodo tersebut ini sudah tepat begitu? Ya, pertama ini arahan ini. Bagaimana kemudian tanggapan masyarakat mengenai adanya larangan buka puasa bersama bagi para pejabat dan juga pegawai pemerintah berikut ini? Ya Pak Diki, kalau kita lihat tanggapan masyarakat pro dan kontra bertebaran begitu ya. Apakah memang masyarakat harus lebih sabar lagi karena masih dalam momen transisi di bulan Ramadan ini khususnya begitu. Kadang kemarin 3 tahun ketika tadi ada tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak bisa begitu melakukan silaturahmi berbuka puasa bersama tahun ini pun masih tidak bisa begitu. Apakah kemudian ini patut dicontoh oleh masyarakat luas juga atau cukup ASN saja yang seperti itu? Seperti apa tanggapannya? Saya kira cukup ASN. Cukup ASN ya karena ini masih menjaga penerapan protokol kesehatan seperti itu. Lantas kan kalau kita lihat data COVID sendiri memang sudah sangat sedikit begitu ya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Ini sepenting apakah? Sebetulnya pentingnya tidaklah se-urgent waktu sebelum atau di tahun mana ya flu burung dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami memberikan informasi langsung di Kabar Siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, selamat puasa. Assalamualaikum. Ya pemirsa, polemik kedatangan timnas U20 Israel ini terus bergulir hingga saat ini. Informasinya tentu akan kami hadirkan usai jeda. Masih di Kabar Siang pemirsa, Komisi 3 DPR mencecar Ketua PPATK Ivan Yustiavandana soal temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dan PPATK, Ketua PPATK memastikan temuan transaksi mencurigakan tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Cuitan Fatimah Zahratunisa melalui akun Twitternya soal piala yang diperolehnya usai memenangkan kontes penyanyi di Jepang dikenakan bea masuk dan pajak impor oleh pihak Ditjen Bea dan Cukai Kemenkyu mendadak viral. Polemik kedatangan timnas U20 Israel terus bergulir usai MUI. Kini giliran Gubernur Bali yang menolak kedatangan timnas U20 Israel ke Bali.
Rencana kedatangan timnas Israel pada laga U20 di Indonesia menuai pro dan kontra di tanah air. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang menolak kehadiran timnas Israel lantaran Israel dianggap berafiliasi dengan Yahudi dan telah menjajah Palestina. Lantas pemirsa, bagaimana seharusnya sikap Indonesia dan benarkah sanksi berat FIFA akan dikenakan jika Indonesia menolak kedatangan timnas Israel? Pemirsa, puluhan pelajar asal desa pesisir di Kepulauan Aru, Maluku harus bertaruh nyawa melintasi. Ada kembali kabar siang pemirsa, jembatan yang menghubungkan 4 dusun di Desa Kunyi, Kecamatan Andreapi, Kabupaten Sejumlah pelajar sekolah dasar di Dusun 4, Kecamatan Gunung Labuhan, Lampung harus bertaruh. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, puluhan pelajar asal desa pesisir di Kepulauan Aru, Maluku harus bertaruh nyawa melintasi laut agar bisa menuntut ilmu pendidikan di kota. Mereka menyeberangi laut menggunakan speedboat atau perahu bermesin tempel tanpa mengenakan alat penampung. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan warga di batas dinding petugas Balai Karantina Pertanian Hewan dan juga Tumbuhan bersama Bea Cukai Kabupaten. Para pedagang pakaian bekas di Pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, pemirsa memilih tutup sementara waktu. Para pedagang mengaku ketar-ketir dengan adanya larangan impor pakaian bekas atau yang biasa dikenal dengan thrifting. Sejumlah pedagang pakaian bekas impor di Gorontalo menolak aturan pemerintah terkait dengan larangan penjualan pakaian bekas impor. Hal tersebut pemirsa dinilai menghilangkan sumber pendapatan mereka. Sementara itu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, para pedagang thrifting meminta pemerintah mengkaji ulang larangan tersebut. Pemirsa, sekitar 30.000 jemaah mengikuti ibadah sholat tarawih malam pertama di bulan suci. Pemirsa, sekitar 30.000 jemaah mengikuti ibadah sholat tarawih malam pertama di bulan suci Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mereka sangat antusias. Bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang spesial. Bagi Muslim yang tinggal di Bali, mereka menjalankan sholat tarawih pertama bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Bagaimana saudara Muslim kita di sana beribadah sambil menghormati hari raya agama lain? Setelah Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan, umat Islam di Jakarta dan juga berbagai daerah lainnya melaksanakan sholat tarawih pertamanya, pemirsa. Pemirsa, seperti juga di Indonesia, 1 Ramadan di Arab Saudi jatuh pada hari ini, Kamis 23 Maret. Lebih dari 1 juta jemaah melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi, Madinah. Jemaah yang tidak dapat masuk ke halaman masjid bahkan sampai rela membuka saf di luar area hingga ke depan pertokoan. Dan berikut pemirsa laporan Hijul Akbar Junaidi Saifuddin dari Madinah, Arab Saudi. Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin kolang-kaling makanan berbuka puasa mulai kebanjiran pesanan. Informasinya usai jeda. Pemirsa, pengrajin kolang-kaling makanan berbuka puasa mulai kebanjiran pesanan sejak sebulan terakhir memulai produksi. Pengrajin di Desa Sukajawa, Kecamatan Bumbiratu, Nuban, Kabupaten Lampung Tengah telah memproduksi sebanyak 7 ton buah kolang-kaling untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. Beberapa hari lalu pemirsa, sejumlah harga bahan pokok merangkak naik. Lalu bagaimana kemudian pantauan harga sembako di hari pertama puasa? Kita simak liputan reporter Yohana Gabriela dan juga juru kamera Bo Iman dari Pasar Klender, Jakarta. Pemirsa, tim nasional Indonesia siap melakukan FIFA Matchday dengan Pemirsa, tim nasional Indonesia siap melakukan FIFA Matchday dengan Burundi. Hampir semua pemain sudah ikut berlatih, juga yang berasal dari luar negeri seperti Elkan Bagot, tapi Shane Patinama batal bergabung. Bukan hanya timnas Indonesia, sebagian besar pemain-pemain Muslim Burundi pun harus siap melakukan latihan dan juga pertandingan internasional pada bulan puasa. Bagaimana kemudian persiapan tim dari Afrika Tengah untuk melawan Indonesia pada FIFA Matchday? Sementara ucapan Ramadan turut mengalir dari ranah sepak bola, sejumlah klub Liga Inggris saling adu kreativitas dalam memeriahkan ucapan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak mau ketinggalan, klub dari La Liga, Serie A, dan Bundesliga ikut mengucapkan yang diwakili pemain dan pelatih mereka. Pemirsa, sejumlah pemain ini mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa, termasuk Mesut Ozil yang baru saja mengumumkan pensiun dari sepak bola. Terjangan tornado memporak-porandakan kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Informasi. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Pakistan dan Afghanistan. Gempa menyebabkan 13 orang meninggal di kedua negara. Terjangan tornado memporak-porandakan kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tidak ada korban.
Beralih ke Thailand, pemirsa, seorang pria melepaskan tembakan di kawasan perumahan Pechaburi dan 2 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Beralih ke dalam negeri, pemirsa, aksi tidak terpuji dilakukan 2 orang remaja yang berboncengan sepeda motor dan masuk tol Jakarta Tanggerang terekam. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di kabar siang hari ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.